Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Purbaya. Kali ini kalian sedang menyaksikan Politeknik Purbaya Podcast. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu. Dia adalah salah satu alumni di Politeknik Purbaya. Oke, mungkin langsung saja, ini dia Mas Roji. Halo, halo Mas Roji. Halo, selamat siang. Pagi menjelang siang mungkin. Siang. Oke, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Setelah keluar dari Politeknik Purbaya, apakah menambah baik atau nambah buruk nih kayaknya? Menambah kebanggaan. Menambah kebanggaan Karena sudah tidak kuliah lagi. Oke, kebanggaannya di situ ya. Oke. Akhirnya lulus. Oke, ini dia Mas Roji. Dia ini dulu adalah salah satu penggiat teater di Politeknik Purbaya, yaitu Oknum Teater. Yes. Ya, yang dulu dibentuk sama teman-temannya. Nah, saya mau tanya langsung nih ke Mas Roji. Dulu awal membuat ataupun membentuk Oknum Teater ini itu awalnya gimana, Mas? Sebenarnya Oknum Teater itu kan mau awal terbentuknya itu 2018. 2018. Pas kita baru pertama kali angkatan pertama ya berarti Mas Roji di Politeknik Purbaya. Bukan Oknum namanya, waktu itu mau dinamain Teater P. Teater P. Cuma P ya? Iya. Oke, terus akhirnya tapi enggak tak realisasikan sama teman-teman Hendra atau yang juga udah berteater karena apa ya bakal jalan gitu. Akhirnya 2019 lebih banyak lagi datang, terus kita udah di kampus 2 di kantin bener-bener ngobrol serius, harus dibikin akhirnya kita semua kasih nama yang tepat apa nih. Waktu itu nama Oknum itu dari saya. Oke. Akhirnya terbentuk nama Oknum Teater karena Oknum itu kan persepsi banyak orang. Iya, buruk ya, jahat. Oknum kayak Oknum. Nah, Oknum polisi. Kalau di teater tuh Oknum di kampus Purbaya itu jadinya Oknum orang-orang yang baik. Oknum orang-orang yang bisa bergaya, oknum orang-orang yang bergelut di dunia teater gitu ya. Oknum kan nggak banyak sih, sedikit, dan ternyata emang sedikit terus sampai sekarang. Oke. Nah, dulu itu saya juga pernah melihat jaya-jayanya Oknum Teater ini adalah pada saat ya Mas Roji masih di situ gitu, dan sekarang semakin redup lah Oknum Teater ini. Nah, itu menurut Mas Roji itu kenapa? Apa ya? Mungkin karena kesalahan kita juga atau mungkin juga karena kesalahan para mahasiswa baru yang datang itu. Karena bukan cuma Oknum sekarang yang redup, semua UKM. Oke. Iya enggak? Iya. Tidak bisa dipungkiri itu. Oke. Semua UKM pasti redup, pasti pas awal doang. Film UKM musik, langsung tuh banyak anggota. Peserta awalnya tuh banyak anggotanya sampai ruang BEM itu full. Betul. Pertemuan keduanya enggak sih. Kalau Oknum Teater masih ada beberapa kalah. Akhirnya Oknum Teater kan akhirnya bisa pentas pertama kali yang bener-bener panggung pakai lampu segala macam di Hari Teater Dunia. Pada saat Hari Teater Dunia kemarin. Itu tahun 2022 ya. Maret. Tempatnya di Gedung Reka Slawi. Itu benar-benar anak-anak Oknum Teater. Iya. Kita ngambil pemain dari luar cuma satu, dari teman dari IPN. Oh, yang waktu itu promosi ke ini ya, ke kelas-kelas bawa tiket. Bukan. Itu apa itu berarti? Itu beda, kalau itu yang pentas aku. Oh, oke. Nah, berarti ya gimana ya, emang salah pengelolanya atau salah kampus yang mungkin kurang memfasilitasi atau gimana? Kita bicara realistis aja lah. Coba gimana kalau menurut Mas Roji sendiri? Betul, ngomong sembarangan ini. Kalau fasilitas udah pasti ya. Ini aja kan difasilitasi oleh kampus. Tapi kan sudah bagus. Dari sini kan enggak Oke. Terus. Flash sale. Ya, oke. Kalau fasilitas kan udah pasti. Jadi harus jadi dari kesadaran teman-teman sendiri bahwa ini tuh kampus kita tuh masih kampus yang masih berusaha untuk naik. Oke, berarti jangan jadikan alasan ya fasilitas itu. Kalau emang mau gerak ya anggota-anggota dari teater ya yang namanya teater kan kreativitas, inovasi segala macam. Kenyataannya kan UKM dulu kan UKM musik segala macam
mau bikin pelantikan aja kita pelantikan seluruh UKM kita aja iuran 20 ribuan. Oh, oke. Kita iuran terus, tapi kalau mengandalkan kampus kita nggak akan bisa bikin acara apapun. Oke. Ya karena yang penting kampus merestui aja udah wis. Alhamdulillah ya. Udah jalan gitu. Ya karena kan juga kampus juga mengurusi urusan lain yang lebih prioritas gitu. Ya mungkin. Emang gitu. Nggak boleh mungkin dong. Oke. Ya udahlah, pada saat ini ya mungkin oknum teater mungkin masih jalan tapi tidak terlalu kelihatan banget lah, tapi kita doakan aja kedepannya semakin membaik lah. Nah, Mas Roji ini selain penggiat teater di kampus ya dulu, Mas Roji juga dulu waktu di kampus sudah ikut ataupun sudah menjadi penggiat teater tergabung di Teater Genting. Oh, ya. Betul sekali ya. Nah, Teater Genting itu sendiri tergabung mulai kapan Mas Roji? Dan Teater Genting itu basecampnya di mana? Kegiatannya itu juga di mana? Teater Genting itu terbentuk tahun 2016. 2016, oke. 2016 tanggal 12 Desember. Pas itu tuh pas banget sama apa? Bukan kopi awal. Pas. Kopi awal, oke. Pas banget itu. Oh. Itu di Gunung Gajah. Di Gunung Gajah. Gunung Gajah di Malang itu. Oke. Kalau teater Genting itu kalau awalnya itu teater sekolah kita. Oh. Teater sekolah. Sekolah. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa. Kalau aku dulu namanya kan teater gentong. Teater gentong, terus kita ada sedikit problem sama sekolahan, kita divakumkan lah. Iya. Si teman-teman pengen tetap berteater, ya udah kita keluar aja. Mau kita keluar kegiatannya tuh di luar. Jadi kita bikin umum. Oke. Akhirnya kita bikin umum karena kita pengen bisa tetap berkarya. Iya, betul. Akhirnya sampai sekarang namanya teater genting, gentong jadi genting. Oke. Dibentuknya tuh pas ada genting gitu. Gitu aja. Iya, filosofi yang cukup apa ya? Gak usah neko-neko bener. Yang penting karyanya, yang penting bisa jalannya enggak ya. Yang penting pengelolaannya gimana. Kalau nama mah bisa apa aja gitu lah ya. Nah, berarti kegiatan sekarang kesibukannya kerja atau sibuk di teater atau ngurusin istri? Belum beristri? Hampir. Hampir. Gimana ceritanya bisa hampir? Jangan, kan pertanyaan teater dulu. Oke, siap. Sebenarnya sekarang kerja ya, berteater ya. Kerja ya, berteater ya. Berarti sebagian besar penghasilan itu dari kerja atau berteater? Ya kerja loh. Kerja? Iya. Kenapa? Oh, berarti teater nggak bisa menghidupi anggotanya atau gimana? Dari kalau yang saya lihat kan Mas Roji ini beberapa kali saya melihat pertunjukan ya. Kemarin di Gedung Rakyat, terus kemarin juga kayaknya menang puisi segala macam. Nah, itu nggak bisa menutupi. Kenapa? Karena kita nggak berharap juga. Soalnya udah berapa tahun sih kita kan orang tuh kalau berproses kan udah puluhan tahun ya. Kan udah banyak tuh orang-orang teater yang akhirnya teater tuh bisa mengikuti mereka gitu. Tapi kan mereka prosesnya sampai puluhan tahun. Mohon maaf mendekat lagi ke mic. Ya kan? Iya. Aku baru berapa tahun? 6 tahun apa ya? 6 tahun apa 7 tahun? Belum apa-apa gitu. 10 tahun itu belum ada. Berarti kayak baru mau masuk SD. Iya. Jadi untuk berharap teater bisa mengikuti janganlah, yang penting kita berkarya dulu, latihan serius segala macam. Makanya untuk sekarang sih ya teater itu nggak pernah saya utamakan untuk cari duit. Pokoknya cari duitnya kerja, teater ya berkarya pure. Oke, siap. Gimana tadi? Cari duit ya kerja, berteater ya berkarya gitu ya. Jadi jangan membentuk mindset bahwa kita hidup di teater ya pasti sudah ada penghasilan gitu, enggak ya. Tapi ya kita berteater ya kita mau berkarya, bukan mencari. Kecuali emang ada job. Oke, siap. Atau menang puisi itu baru nanti kita dapat duit. Itu. Kemarin berarti menang puisi di mana? Dalam acara apa? Di Jepara, namanya lomba bahasa puisi kreatif yang mengadakan itu Gaberto Art. Oke, itu yang ke-11. Yang ke-11. Itu salah satu pencapaian tertinggi atau masih ada yang lain? Pencapaian tertinggi sih masih tetap bisa berkarya sampai sekarang aja. Oke, sangat luar biasa jawaban Anda. Pencapaian tertinggi juara kemarin udah selesai dong. Oke, siap. Benar. Uripe wis mantap. Nah, kalau menurut Mas Haji sendiri teater di Slawi ya mungkin ataupun di Tegal, kota Tegal ataupun kabupaten, menurut Mas Roji apa ya?
perkembangannya gimana sih kalau seni teater ini? Kalau di Tegal itu apa? Tegal itu kan menurutku sangat aktif ya. Bahkan sudah bersaing, sudah setara Solo atau Jogja gitu loh. Teaternya ya. Soalnya kayak kita itu sudah mengadakan beberapa acara, bahkan setiap tahun di Tegal itu pasti pementasannya banyak banget. Kayak udah ada yang rutin kan Hari Teater Dunia. Iya, betul. Yang ngadain Gemblong Sindiket tuh komunitasku. Itu kan di Solo juga ada. Terus di Solo juga ada Salah Hati itu. Kita beda berapa tahun gitu. Udah duluan. Jadi kita tuh udah aktif, mereka pun udah aktif. Jadi udah setara lah, pokoknya kita tuh di kabupaten nggak pernah kekurangan acara-acara teater, pegiat-pegiat teaternya tuh tetap aktif dan baik terus. Oke, kalau antusiasnya gimana? Kalau antusias dari penonton, antusias dari teman-teman ataupun antusias dari ya bisa kita bilang remaja-remaja yang ada di Tegal, baik itu di kota maupun kabupaten, itu gimana antusiasnya? Kalau antusias sih palingnya dari teman-teman teater kita sendiri, terus teman-teman yang kita kenal walaupun orang umum, tapi kita kenal mereka gitu ya, nanti pada nonton segala macam untuk mencakup seluruh masyarakat umum yang bahkan mereka nggak kenal saya atau apa, itu masih agak susah. Jadi yang kenal kayak misal dia pengen nonton, oh Mas Ujipan pentas nonton juga benar. Mas gitu-gitu doang, belum sampai yang masyarakat umum tukang becak apa pementasan teater siapa? Nah itu kenapa? Padahal kan seni pertunjukan pada zaman dulu kan sangat digemari sekali, pertunjukan wayang, pertunjukan teater mungkin. Itu kenapa bisa sampai redup gitu loh? Sebenarnya bukan redup, tapi karena branding yang kita berikan atau kita tuh nggak menyatu, belum menyatu sama masyarakat. Kalau dulu kan wayang segala macam, mereka kan bener-bener dagelan, itu kan bener-bener hiburan rakyat banget ya. Hiburan. Kalau ini kan udah menuju ke teater modern yang kadang masyarakat pun nonton nggak paham maksudnya apa, terus nonton kayak itu benata sih. Kalau nggak ada, apalagi kalau nggak ada hiburannya gitu. Iya. Dan apakah itu nggak jadi masalah? Maksudnya apakah nanti Mas Roji mengarahnya akan mencakup orang-orang itu yang tidak tertarik mungkin ya, yang masih belum tertarik dengan teater? Apakah ya udahlah antusiasnya ya orang-orang itu aja, nggak masalah gitu atau gimana? Enggak lah, itu tetap masalah karena tujuanku sama teman-temannya pengen seluruh masyarakat umum tuh tahu bahwa ini loh ada teater di Tegal gitu loh. Bahwa teater tuh hidup di Tegal. Jadi memahamkan teater itu susah. Pasti kalau ngomong teater siapa? Drama. Oh kayak OVJ. Langsung OVJ. Ya kita iyain aja. Biar pada datang nonton nanti. Dia sendiri. Tahu sendiri. Karena aku tuh pernah pentas di desa di Warureja. Itu pentas dan ternyata masyarakat desa, masyarakat umum tuh nggak menutup mata sama teater sampai sekarang. Itu tuh pentas tahun 2017 atau 17-an. Sampai sekarang aku misal ke kampung itu ya, itu tuh mereka masih pada inget apa sih gede ya Mas, sampai yang dulu jadi ini ya, peran ini ya, pentas di sini ya. Betul. Jadi benar-benar antusias mereka tuh ngeri banget gitu loh. Sebenarnya banyak masyarakat tuh kekurangan hiburan. Iya, sebenarnya masyarakat kita itu rindu loh Mas, rindu dengan pertunjukan seni seperti itu. Dan kadang kan kita sebagai orang yang memerankan teater itu kadang kita menyesuaikan. Oke, kita pentas di desa yang kelihatannya desa tersebut atau masyarakat di situ belum mengenal banget tentang teater. Oke, kita setting gimana pertunjukannya bisa dipahami oleh si penonton gitu. Sebenarnya rindu banget untuk seni pertunjukan gitu. Soalnya kan hiburan itu kan kebutuhan terakhir manusia. Iya. Iya. Gitu ya. Berarti duit apa segala macam. Terakhir tuh pas mereka udah capek segala macam perlu hiburan. Hiburan itu kebutuhan terakhir manusia. Cuman kan mereka jarang menyadari. Jadi kebutuhannya ya cuma lihat handphone. Padahal hiburan secara langsung itu lebih seger tau. Iya benar banget, bisa berinteraksi dengan lain, bisa lihat. Makanya itu banyak masyarakat yang bodoh sih karena hiburannya kurang. Oke. Mikir kebutuhan terus ya Mas. Oke. Di setiap bidang ataupun kalau kita sedang menekuni sesuatu, pasti kan kita menemukan titik jenuh lah. Mas Uji sendiri pernah nggak menemukan titik jenuh pada saat berkarya di teater? Pasti. Nah itu gimana cara mengatasinya dan kenapa bisa jenuh?
jenuh itu kan udah pasti. Jadi gini, misal latihan teater itu kan minimal ya, minimal itu 1 bulan tapi harus full, berarti 30 kali. 30 itu harus full. Nanti belum latihan yang lain kayak adegan, itu aja baru kayak naskah, belum yang nanti menyesuaikan sama properti segala macam. Jadi kita tuh kayak misal lagi hafalan naskah gitu, kita jenuh setiap pertemuan cuma latihan naskah, pasti kita jenuh. Tapi itu tuh yang namanya cinta tuh. Jadi kayak misal kamu di rumah jenuh nggak? Jenuh, tetap jenuh. Kalau di rumah terus 1 minggu full di rumah ya pasti jenuh. Misal kamu keluar, kamu bakal pulang nggak ke rumah? Bakal pulang. Itu makanya itu tuh udah jadi rumah. Jadi sejenuh apapun kamu, sebosan apapun pasti kamu, pasti akan kembali karena udah itu tuh rumah. Jadi manusia pasti memiliki titik jenuh. Iya betul. Kayak rumah ya, cinta tuh gitu. Sebosan apapun kamu ya, nanti kamu pengen menyendiri segala macam, tetap kamu baliknya ke situ. Gitu siap. Tuh ya, dengerin para penonton podcaster ini yang tidak tahu arti cinta. Oke, ngomong-ngomong soal cinta, ini berat ini kalau kita bahas cinta, Mas. Mas Suji sendiri udah punya pasangan belum sih? Kok sih? Alhamdulillah. Itu jawaban alhamdulillah sudah mewakili semuanya. Oke, siap. Nah, tipenya ada ideal khusus. Kayaknya barangkali beda ya, anak teater sama anak Mobile Legend barangkali beda tipe-tipenya. Ini dengerin untuk para wanita ini ideal. Ya lebih dekat. Tuh kalau sholat hadapnya ke kiblat. Kayaknya semua deh. Sholat hadapnya kiblat, iya. Loh, apa? Agama lain kan juga. Oke, kita bahas agama lain berarti ya. Semuanya kan. Oke. Terus sholat, siap. Terus bernafas, nggak berinsan ya. Enggak lah. Nafas terus enggak gila gitu aja. Enggak gila ya. Tapi Anda sendiri, kita sekarang nggak boleh ngomong gila. Anda sendiri ODGJ loh. Iya. Orang apa? Artinya apa? Orang dalam gangguan jiwa. Iya. Katanya kita sekarang udah nggak boleh ngomong gila. ODGJ. Iya. ODGJ. Anda sendiri ODGJ loh. Kenapa nggak milih pasangan yang sama-sama ODGJ gitu loh? Kita harus memperbaiki keturunan. Oke. Siap. Oke lah, terserah Anda. Oke, terus gini. Kita kembali lagi ke teater. Menurut Mas Loji, kedepannya nih, peluang ke depan, apakah memang harus ada terus seni teater ini, ataukah emang yaudahlah seni teater biar berjalan apa adanya aja, nggak usah berkembang, semua orang nggak usah menikmati. Nah, menurut Mas Loji sendiri itu gimana? Harus, karena teater itu ilmu atau pelajarannya bener-bener bisa membangun mental seseorang. Oke. Percaya atau tidak dipercaya, aku tuh dulu orang pemalu ya? Mungkin kalian gak akan percaya karena udah lihat kegilaan saya kan. Kalau sekarang sih malu-maluin sih. Iya, malah biasanya memalukan kan. Oke, terus itu aku jalan aja misal di sekolahan waktu SMK kelas 1, kelas 2 tuh jalan aja muka buku gini. Kopi itu sampai gini nih. Sampai pakai cadar enggak? Enggak ya. Itu ngomongnya yang kuliah cuma jalan. Sampai kenal teater. Sekarang malah kepercayaan diri saya melebihi apapun kan. Oke. Saya itu menganggap Anda jelek sekarang loh. Oh, terima kasih loh. Iya. Itu sebuah pujian atau hinaan ya, saya nggak tahu. Saya lebih ganteng dari Anda. Oke, karena saya percaya diri aja. Oke, berarti saya juga bisa bilang Anda itu jelek ya, lebih gantengan saya daripada Anda. Itu bukan manusia. Orang sekarang apalagi mahasiswa ya, dengan para mahasiswa yang tidak punya mental kamu. Sengit temennya. Gimana? Yang nggak punya mental gitu ya. Tuh kasihan tau itu. Temanku tuh pinter banget waktu SMK. Jalan namanya. Pinter banget sampai dia tuh bisa mengerjakan soal matematika tuh dia bikin rumus sendiri. Oke. Dan hasilnya sama bener. Terus? Sampai gurunya aja nggak percaya dia pinter, soalnya diem banget. Setelah lulus dia tuh nggak bisa cari kerja. Kalau mau cari kerja harus ditemenin, harus ada temennya. Jadi misal sama aku atau sama yang lain gitu, dia malu datang sendiri kalau kemana gitu. Karena nggak punya mental. Betul. Karena gimana ya, saya sendiri juga tergabung di teater Malang, komunitas Titik Temu. Dulu ya aku juga gitu Mas. Maksudnya aku nggak percaya diri sama diri saya sendiri. Dulu aku tuh SMP kecil segini lah.
Bandul kunci. Dulu kecil, tapi dulu tuh berarti aku mulai mengenal teater itu di SMK. Kalau di SMP ya dulu paling mengenal puisi, mengenal drama-drama musikal segala macam. Tapi benar-benar kenal teater itu di SMK. Nah, mulai itu aku tergabung, kadang pentas segala macam. Di situ apa ya? Kita dituntut ataupun secara badan kita sendiri secara tidak langsung membuat kita menjadi pede karena biasa tampil di depan umum, memberanikan diri di depan umum, di latihan-latihan juga kita kadang diasah biar tampil percaya diri segala macam. Memang kalau aku sendiri ya sangat suka sih dengan teater, tapi karena kembali lagi kesibukan kebutuhan hidup kadang itu tersingkirkan Mas antara hobi di teater dan juga sibuk kerja. Nah cara Mas Roji sendiri, nggak masuk akal. Cara Mas Roji sendiri mengatasi hal tersebut itu gimana? Ya kita harus tetap meluangkan waktu lah. Entah itu jadi kita tuh berteater tuh nggak harus kita terjun segala macam. Kita aktif nonton aja. Itu tuh udah kita udah orang teater gitu menurutku. Tapi aktif nontonnya bener-bener nonton segala macam. Apalagi ikut proses. Terus mendukung semua produk-produk teater lah. Proses atau apapun. Walaupun sibuk kerja segala macam tapi masih bisa kumpul sama teman-teman di teater, bisa ngobrol. Nanti kita akan tertarik sendiri untuk ya ikut tanpa disadari kita nanti bisa ikut kasih ide. Bisa sefrekuensi juga di situ, nyaman di tempat situ. Ya karena tadi kalau kita sudah cinta ya pasti akan kembali lagi pulang ke teater itu. Tapi kalau belum cinta ya jangan berharap gitu ya. Nah, terus gini, apa ya tadi saya lupa. Next pertunjukan yang akan dipentaskan ataupun sekarang sedang merencanakan proyek apa? Tanggal 16, 17, 18 Desember. Itu nanti akan ada pementasan parade teater sutradara perempuan. Berarti nanti akan ada pementasan teater sutradaranya itu perempuan. Full perempuan semua. Memang kita tuh dalam rangka menyambut Hari Ibu. Jadi nanti akan ada sekarang sih udah ada 4 grup dari Tegal 3, dari Jakarta 1. Salah satunya aku lagi proses. Siap. Nah, jangan lupa nonton. 16, 17, 18 di nanti ada info tanggalnya. Lebih lanjut di apa? IG saya. Saya kan influencer. Pakainya P ya, bukan influencer. Anak teater mah beda. Nah, terus kalau pertunjukan terbesar sendiri ataupun pertunjukan yang paling berkesan, semua pertunjukan berkesan, tapi kan ada yang paling berkesan itu pada saat gimana, dan yang paling terbesar kalau menurut Mas Surji itu gimana gitu? Kalau paling besar sama paling berkesan beda ya. Kalau paling besar tuh menurutku di Jakarta waktu aku ikut, tapi waktu itu jadi itu bagian properti bukan yang betul. Itu Festival Teater Jakarta tahun 2015. Nah, menyambung yang tadi, jadi berteater itu tidak hanya kita kita bisa bermain drama, kita bisa aktor itu enggak, di belakang panggung itu bahkan masih banyak masih banyak bidang-bidang yang lain, bidang lighting misal, mungkin kamera, terus dari musik segala macam masih bisa. Jadi banyak banget. Jangan berpikiran kita mau berteater itu kita harus jago acting, kita harus jago mungkin kita harus jago ngomong di depan umum. Enggak. Bahkan masih banyak, bahkan ya teman saya Mas itu sengaja ikut teater itu dia pengen di belakang layar doang, di belakang panggung dia menyiapkan acting, dia menyiapkan kamera segala macam. Jadi nggak hanya orang yang berakting doang. Iyalah, gitu. nggak mungkin. Soalnya cuman kan untuk anak-anak baru pasti mikirnya ke situ. Teater ya acting gitu. Kalau mereka nggak dipilih sebagai aktor ya mereka nggak akan datang latihan. Betul sekali. Mas. Makanya memahamkan itu tuh susah banget. Di belakangan bagiannya ada lighting, ada musik, ada penata suara, ada make up. Betul sekali. Ada manager segala macam. Banyak bidang-bidang lain tuh banyak, enggak melulu tentang acting. Bahkan kita bisa berkarya, kita bisa menggali ilmu lagi di teater juga sangat memungkinkan. Pasti. Itu. Nah, apalagi nih yang perlu kita bahas tentang teater? Oke. Saya gimana ya?
teman-teman saya masih kurang tertarik dengan teater. Nah, gimana sih kita membranding biar teman-teman kita ya yang dekat dengan kita itu pada senang teater ataupun setidaknya gini, kalau kita ada dua tiket nih. Tiket nonton bioskop sama tiket nonton teater. Kalau menurut Mas Oji, orang umum ya, lebih milih nonton ke bioskop atau lebih milih tiket ke teater? Kalau untuk orang umum pasti ya, ininya bioskop. Pasti ke bioskop. Tapi kalau udah tahu teaternya apa, kalau dia udah pernah nonton mungkin teater. Mungkin teater. Karena lebih seru dan lebih ramai. Betul. Tapi cara biar mereka ya kita tidak bisa memaksakan mereka itu harus milih teater, tapi kan ya ayolah setidaknya kita dukung nih penggiat-penggiat seni biar apa ya budaya teater, biar seni teater itu enggak termakan oleh zaman gitulah, beriringan dengan zaman kalau bisa seperti itu ya Mas. Harus. Oke. Pemuda ini pemuda, woi. Pemuda. Kalian semua hampir. Oke, saya di bionya Mas Roji itu ada titik rindu. Ya, saya akan bacakan sedikit. Mencintai adalah saat merindukannya saja sudah sangat membahagiakan. Pertemuanku dan kamu adalah saling berbagi cerita kebahagiaan hidup yang kita jalani masing-masing sampai waktunya kita memiliki cerita bahagia bersama. Cinta tidak memiliki tanda koma, tetapi cinta memiliki proses perjuangan. Oke, ada lagi nih. Datang dengan baik-baik, menetap menjadi yang terbaik. Nah itu gimana? Anda ini yang menulis sendiri atau Anda jiplak di tulisan lain? Jiplak. Orang kalau punya otak terus masih jiplak, itu berarti otaknya nggak pas. Gitu ya? Atau mungkin expired. Expired. Ya, jadi bikin sendiri. Berarti Mas Rudi ini awalnya emang dari orang pinter puisi atau gimana? Nggak pinter di semua hal. Di semua hal, tapi pinter bohong ya. Itu paling bisa ya. Pinter menulis. Tapi kan akhirnya memahami itu terus seneng aja gitu loh. Mulai masuk teater kan, akhirnya teater kan banyak ada puisi segala macam, mulai ikut lomba puisi ini tuh. Yeah. Akhirnya suka baca puisi, suka lihat kata-kata kayak Jalaluddin Rumi segala macam. Akhirnya tahu kalau puisi itu kayak apa sih, cara nulis puisi itu kayak apa sih, akhirnya itu kadang kebuat sendiri kata-kata itu. Oke. Biasanya juga dari keresahan bisa jadi puisi. Bisa. Nah, mungkin pesan buat teman yang sedang berjuang bareng-bareng di penggiat seni teater itu apa? Terus berkarya, terus semangat. Jangan sampai kendor lah hanya karena satu hal kecil. Pokoknya semua yang kita lakukan, satu langkah yang kita lakukan ke depannya itu akan ada dampak positif bagi kita dan ada juga dampak negatif bagi kita mungkin. Ya. Tapi dampak positif itu akan lebih banyak. Jadi terus melangkah sedikit demi sedikit. Asalkan itu positif, tidak merugikan banyak orang, ya kenapa enggak gitu. Iyalah, merugikan banyak orang mah bukan melangkah ya, tapi menipu. Oke. Nah, kalau untuk saya bilangnya anak-anak muda yang berkaryanya itu cuma di TikTok, goyang-goyang aja. Kenapa? Kamu memancing kata-kata yang kurang baik dari saya. Enggak loh, kita kan ya kan memang ada. Ya kita nggak salah. Mereka berkarya di situ nggak masalah. Mungkin itu tempat berkarya mereka. Cuma kan yang laki-laki nggak usah sambil bergoyang, pokoknya. Apa wis lah. Oke, untuk para penonton podcast apa yang mau disampaikan Mas Roji? Teruslah hidup dengan berguna. Oke. Oke, terima kasih loh Mas kedatangannya di sini. Kita udah ngobrol banyak lah tentang teater dari akar sampai ujung. Nanti setelah pentas mungkin kita bisa lah berdiskusi lagi, kita ngobrol lagi. 16, 17, 18 Desember. Parade Teater Sutradara Perempuan. Saya main di situ. Oke, siap. Nah, set ini juga kami set itu demi kedatangan Anda loh. Kalian pembohong pasti. Loh, ini kita set demi kedatangan Anda. Percaya ini sudah di briefing. Oke, terima kasih Mas Roji. Oke, thank you semuanya.